Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bertemu lagi dengan saya Neneng Zahrotonakia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Patrasana 2 Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang. Pada kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik yang akan saya laksanakan kepada rekan saya yang bernama Ibu Laude. Silakan Ibu perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Raudoh, rekan kerja dari Ibu Neneng Zahrotonakia dari SDN Patrasana 2 Kecamatan Kresek. Bu Udo, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Udo yang sudah mau menyempatkan waktu untuk kita berbincang-bincang sejenak sebelum Bu Udo nanti masuk ke dalam kelas melaksanakan proses pembelajaran. Saya akan melakukan coaching gitu ya, akan melakukan observasi di kelas Bu Udo, tapi sebelumnya saya harus melakukan pra-observasi gitu ya, karena di dalam rangkaian observasi itu ada tiga tahap. Yang pertama pra-observasi, kemudian yang kedua observasi langsung ke prakteknya di dalam kelas, kemudian yang ketiga pasca observasi. Jadi nanti kita akan melakukan wawancara 2 kali ya, pra sama pasca ya. Pada saat ini kita akan melakukan tahap yang pertama ya, yaitu pra-observasi. Dalam tahap ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Udo tentang atau terkait hal-hal yang akan dilaksanakan gitu ya, rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas Bu Udo nanti. Yang pertama yang akan saya tanyakan adalah mengenai tujuan pembelajarannya itu apa Bu? Terima kasih Ibu Neneng. Tujuan pembelajaran nanti kan temanya adalah tentang tayamum. Jadi setelah anak belajar, siswa dapat menjelaskan arti tayamum dengan benar, kemudian menganalisis yang termasuk syarat, mana rukun, mana yang membatalkan, dan sunnah tayamum. Kemudian juga anak dapat mengurutkan tata cara tayamum dengan benar. Kemudian setelah itu anak dapat menentukan atau mendemonstrasikan, mempraktekkan tayamum dengan benar. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai oleh Bu Udo pada saat pembelajaran apa? Area pengembangan saya fokus pada kalau ranah pengetahuan, anak memahami pengertian tayamum, bisa menjelaskan yang membatalkan tayamum, sunnah-sunnah tayamum, syarat rukun tayamum. Kemudian kalau dari ranah psikomotorik atau keterampilan, anak mampu mempraktekkan tayamum dengan benar dan tepat. Iya, mudah-mudahan tujuan pembelajarannya, kemudian area pengembangannya bisa tercapai ya Bu. Amin. Kemudian untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran dan untuk bisa mengembangkan area-area yang tidak dicapai sama Bu Udo itu, strateginya apa yang digunakan? Strategi yang akan saya gunakan ketika nanti pembelajaran yaitu scientific pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE atau kompetensi sosial emosional. Kenapa? Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang berbeda-beda, saya harapkan kebutuhan anak terpenuhi. Karena anak itu kan banyak memiliki macam gaya belajar. Ada yang auditori atau yang fokus hanya bisa memahami dengan mendengar, ada juga yang audiovisual yaitu dengan melihat, atau ada juga yang kinestetik, atau bahkan ada yang ketiga-tiganya. Iya. Jadi saya harapkan mudah-mudahan dengan strategi seperti itu anak-anak bisa memahami pembelajaran dengan baik. Selain itu juga saya akan menerapkan KSE di sepanjang proses pembelajaran, yaitu salah satunya menggunakan teknik stop. Apa itu teknik stop? Stop dari bahasa Inggris artinya berhenti. Jadi anak ketika di awal pembelajaran atau di tengah pembelajaran, anak semuanya berhenti dari kegiatan. Anak duduk dengan tenang, tangan di atas paha, kemudian dia menarik nafas, memejamkan mata. Selain itu juga anak memejamkan mata, menarik nafas selama 4 detik, kemudian ditahan selama 5 detik. Setelah itu dikeluarkan selama 6 detik. Jadi anak merasakan kenyamanan dulu. Setelah itu, setelah tenang, bisa diulang 2 atau 3 kali. Setelah selesai, anak merasa tenang, nyaman, barulah kita melanjutkan pembelajarannya lagi. Begitu Ibu. Berarti yang
namanya, anak diusahakan untuk konsentrasi penuh Betul. gitu ya. Iya, betul. Memang pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada beberapa bagian. Jadi ada yang diferensiasi konten ya, kemudian diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Kalau di dalam diferensiasi konten itu yang disiapkan dulu apa? Yang Materinya yang disiapkan jadi yang saya siapkan berdiferensiasi konten, ya saya mungkin menampilkan media-media seperti gambar, kemudian juga anak-anak juga selain itu ada buku paket, seperti itu. Kemudian juga nanti akan diterapkan diskusi. Iya. Itu berarti masuknya ke Masuk diferensiasi ke produk. produk. Bukan diferensiasi proses. Proses. Pertanyaan berikutnya, tadi Bu Udo akan melakukan banyak strategi gitu ya. Ya. Jadi strateginya bervariasi ya, karena Bu Udo akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar. Betul. Berarti media pembelajarannya juga bermacam-macam ya Bu Udo ya. Ada praktek bawa debu, kemudian juga ada gambar-gambar dan ada ya buku tadi penunjang materinya, buku paket. Iya. Kalau misalkan anak praktek seperti itu pasti anak-anak senang ya Bu Udo ya. Senang banget. Jadi anak tuh mengalami langsung. Bukan hanya mereka mendengarkan, tapi juga mereka melakukan langsung praktek. Dan untuk yang praktek itu bisa mengakomodir gaya belajar anak yang kinestetik. Oh iya betul ya. Jadi anak itu anak itu ada yang cepat paham hanya dengan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sebelum belajar, biasa kita membaca doa. Ya. Ibu harapkan yang datang paling pagi hari ini boleh maju mempersiapkan doa. Siapa yang datang paling pagi? Silakan. Ahmad Sujardi. Sebelum belajar ya. Sebelum belajar mari kita berdoa. Sebelum pembelajaran, coba cek keliling kalian. Mungkin udah bersih belum ruangannya? Udah. Alhamdulillah. Ya, bajunya udah dimasukin. Udah siap? Sebelum pembelajaran, kita akan belajar hari ini materinya tentang tayamum. Tapi sebelum masuk, Ibu mau menanyakan dulu materi yang kemarin. Materi yang kemarin kita belajar apa? Wudu. Siapa yang masih ingat? Rukun wudu ada berapa? Nah, boleh? Ada yang bisa menyebutkan? 1? Niat. Bagus.
bersama-sama cara membersihkan diri dari hadas. Tapi sebelum masuk ke materi, Ibu akan menerangkan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Biar kalian tahu untuk apa sih kita belajar hari ini. Ya, satu. Ya, Ibu harapkan setelah kalian belajar, kalian tahu pengertian tentang tayamum. Pengertian tayamum, kalian paham. Ya. Terus kedua, kalian tahu juga mampu menyebutkan rukun tayamum. Ya, menyebutkan rukunnya. Rukun, kemudian syarat, sunnah, ya, kemudian yang membatalkan tayamum. Kemudian apalagi? Yang ketiga, kalian mampu mempraktekkan tayamum dengan benar. Cara tayamum bisa, praktek tayamum bisa. Itu tujuan belajar kita hari ini. Jadi tujuannya kalian tahu pengertian tayamum, kemudian menyebutkan rukun, syarat, sunnah, dan yang membatalkan tayamum, kemudian mampu juga mempraktekkan tayamum. Pembelajaran hari ini kita akan berdiskusi. Ibu bagi 5 kelompok dengan kelompok bunga ya. Bunga mawar, bunga matahari, bunga teratai, bunga apa lagi maunya? Apa? Bunga tulip, bunga melati. Ya, ingat-ingat ya. Sebelum masuk ke pembahasan diskusi, coba Ibu ingin pembelajaran hari ini fokus dan kalian mendapatkan ilmu tentang tayamum mampu. Sejenak kita akan melakukan teknik stop. Apa itu? Kalian tinggalkan semua aktivitas, pulpen, buku letakkan di atas meja semuanya. Ya. Tangan di atas paha. Duduk yang tegak. Tidak memegang apapun. Tinggalkan semua aktivitas.